Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang secara aktif mengikuti program Bible Study online CK7. Saudara-saudara yang berniat dan serius untuk mendukung pertumbuhan kerohanian saudara lewat pembelajaran setiap hari. Kita belajar firman Tuhan ini satu pasal demi satu pasal sampai kita bisa menyelesaikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita sedang belajar di kitab Ayub dan bagaimana pandangan Alkitab tentang penderitaan dan respon kita sebagai orang benar di masa perjanjian baru ini. Mari saya mau mengundang kita semua untuk fokuskan hati kita, persiapkan diri kita, pikiran kita letakkan semua persoalan, permasalahan di kaki Kristus. Dan kita menemukan kelegaan di dalam hadiratnya, dalam keintimannya dengan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang berkuasa. Engkau yang memerintah. Engkau yang mengarahkan hidup kami. Engkau yang berdaulat. Tidak ada satupun yang lepas dari pandangan-Mu dan dari genggaman-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Allah yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Di dalam kelemahanku kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Di dalam kelemahanku kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup.
berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Engkau yang berkuasa, Kau berikan bagi kami, Tuhan. Yaralabaralaba, syadalala, syaralabaralabo, uralama yasi, kinama yasyadalabo, yaralaba yasyada, yaralaba, kinama yasi, Yesus yaralaba yasyakaramo, yaralabaralabaralaba, yaralaba yasyada. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya.
hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Yes, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau Allah yang berdaulat, dan apapun yang menjadi rancangan-Mu selalulah itu yang terbaik daripada apa yang kami bisa pikirkan. Biarlah kami memiliki perspektif yang benar pada malam hari ini. Kami bisa melihat keagungan firman-Mu dan keajaiban kasih-Mu, sehingga kami akan semakin dalam membangun relasi kami dengan Engkau, kecintaan kami kepada firman-Mu dan kepada Engkau Tuhan, dalam wujud ketaatan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar kemarin tentang konsep keadilan Allah. Dan bagaimana di dalam Ayub pasal yang ke-8, orang benar itu harus bersikap terhadap keadilan Allah. Meskipun keadaannya berat, sulit, tetapi kita tidak boleh menyerah kepada kedagingan kita. Melainkan kita harus terus tidak jemu-jemu untuk terus berbuat baik, berbuat kebenaran. Karena akan tiba waktunya. Tuhan akan memberikan kepada kita seperti masa panen. Kita akan hidup bersuka cita. Dan terjadi pemulihan. Sekarang kita akan membahas dalam pasal yang ke-9. Sebenarnya 9 dan 10 itu adalah satu konteks. Yaitu
bagaimana Ayub menanggapi nasihat Bildad. Tanggapannya dalam ayat pasal 9 berisi pertanyaan atau sebuah pernyataan tantangan untuk membawa kasus perkaranya kepada Allah. Dan pasal yang ke-10 itu seperti pasal 7, ratapan Ayub, keluh kesah Ayub, bagaimana dia udah muak dengan kehidupannya yang sulit itu. Pasal 9 ini adalah sebuah upaya pembelaan Ayub dalam pengadilan ilahi. Tetapi Ayub tidak langsung berbicara kepada Tuhan. Tidak seperti dalam pasal yang ke-10. Di pasal 9 ini kita melihat Allah itu digambarkan dalam orang ketiga. Berarti ini adalah pembicaraan Ayub tentang Allah kepada teman-temannya, khususnya mungkin Bildad. Ayat yang pertama sampai 24 ini kekhawatiran Ayub tentang perselisihannya dengan Allah. Lalu ayat 25 sampai 35 itu kembali Ayub menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawan Allah dan berusaha untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Tapi juga dia sadar tidak ada yang bisa menjadi wasit antara dia dengan Allah. Apa yang kita bisa pelajari? Kita mulai dulu dengan respon Ayub ini. Sesungguhnya atau sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Namun bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah? Jadi Ayub tidak membantah kebenaran yang diajarkan atau yang disampaikan oleh Bildad kepada Ayub tentang Allah yang adil. Allah yang tidak pernah bengkok keadilan dan kebenarannya. Dia bilang, benar apa katamu? Sungguh benar itu. Aku tidak membantah. Tetapi bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah? Bagaimana dia bisa membela perkaranya? Kira-kira begitu. Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat menjawabnya. Allah itu bijak, sangat kuat. Siapakah yang dapat bersikeras melawan dia dan tetap selamat? Nah, ini menarik. Di dalam pasal yang ketiga ini dan yang keempat, ini adalah gambaran di budaya timur dekat kuno, yaitu daerah Mesopotamia, Sumeria, Akadia, Babilonia, dan juga Mesir, masa Abraham. Jadi pada waktu itu, kalau seseorang ingin berperkara di dalam pengadilan, maka ada 2 cara. 1, mereka mesti seperti sekarang ini ya, menyampaikan argumentasi, membantah sampai lawannya itu, lawan perkaranya itu terdiam. Tidak bisa lagi menjawab. Maka yang terus meyakinkan dan lawan perkara itu diam, maka yang meyakinkan itu yang menang. Nah, itu yang dikatakan di ayat yang ketiga ini. 1000 kali orang yang berperkara dengan Tuhan pasti gak bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Artinya Ayub sadar, gak mungkinlah bisa menang sama Tuhan. Nah, yang kedua, biasanya kalau gak bisa dengan cara berdebat, maka mulai dengan fisik, bergulat. Siapa yang menang di dalam pergulatan itu, dia akan menang dalam perkara tersebut. Kita lihat kisahnya Ayub. Dia bergumul di Sungai Yabok. Dia bergumul karena dia mau memenangkan perkaranya itu dengan Tuhan. Dia udah capek hidupnya dalam pelarian. Jadi itu adalah tradisi budaya timur dekat kuno di mana Ayub tinggal. Jadi ayat 4 dibilang, Allah itu bijak, Allah itu sangat kuat. Siapa yang bisa bergumul, bergulat melawan dia dan tetap selamat? Artinya kalau orang itu sudah clash dengan Tuhan, mana mungkin dia bisa keluar dengan selamat utuh dan tidak luka-luka. Dia pakai kata shalom di situ. Nggak mungkin orang itu bisa mengalami shalom kalau dia udah ribut dengan Tuhan, melawan Tuhan secara fisik. Itu yang terjadi. Nah, lalu dari situlah dia sadar
Dan kemudian dia berusaha untuk membangun atau untuk membawa masalahnya kepada Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa ia berusaha mempertimbangkan upaya hukum di mata Allah untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi itu ayat 1 sampai 24. Lalu ayat 25 sampai 35 menunjukkan bahwa akhirnya Ayub sadar. Dia tidak bisa menang sama Allah. Dia tidak bisa menang menentang Allah. Bahkan untuk bisa meyakinkan Allah bahwa Ayub tak bersalah pun tidak mampu. Ia sadar tidak ada orang yang bisa menjadi wasit antara dia dengan Allah. Tidak ada yang menjadi penengah. Dikatakan dalam ayat 33, tidak ada wasit di antara kami yang dapat menaruh tangannya ke atas kami berdua. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Walaupun Ayub dalam konsep pada waktu itu melihat Allah itu sebagai sumber kehancuran dirinya, tetapi ia masih tetap percaya kepada sistem keadilan. Walaupun tidak sempurna. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dan 29. Ayat 21 dia bilang begini, aku tidak bersalah. Tanda seru. Jadi dia mau mengatakan, aku tidak salah. Aku tidak peduli dengan diriku. Aku udah muak dengan hidupku. Aku menderita, tapi aku sebenarnya tidak bersalah. Nah itu ya. Tapi ayat lihat 29. Aku sudah dinyatakan bersalah. Mengapa aku harus menyusahkan diri lagi dengan sia-sia? Satu sisi dia mengatakan aku tidak bersalah. Tapi akhirnya dia mengatakan ya aku sudah dinyatakan bersalah. Kelihatannya nggak adil. Tetapi ayat 32 dia mengatakan karena dia Allah itu bukan manusia seperti aku, maka aku tidak dapat menjawabnya. Marilah kita pergi sama-sama ke pengadilan. Jadi dia tahu nih dia nggak mampu mengalahkan Allah. Dia nggak mampu berdebat dengan Allah. Tapi cobalah kita datang. Minta pengadilan. Ini dengan kata lain kan banyak kali orang bilang, aduh ngapain sih lagi bawa ke masalah ini ke masalah hukum, ke pengadilan. Kita sudah tidak percaya sistem pengadilan. Banyak sekali ada suara-suara seperti itu pada waktu orang melihat persoalan keadilan di dalam sebuah bangsa. Sehingga akhirnya orang melakukan keadilan jalanan. Menghakimi orang lain dengan dirinya sendiri. Tetapi di sini Ayub sadar. Lawan Tuhan secara berdebat tidak mungkin. Berantem sama Tuhan tidak mungkin juga. Tapi aku tetap masih mau bawa masalahku ini kepada Tuhan. Ini menarik. Kenapa? Karena Ayub sadar. Dan dia dari ungkapan ini dia mau mengatakan begini. Walaupun keadilan itu tidak sempurna. Tapi keadilan tidak pernah lenyap. Belum lenyap. Masih ada pengharapan. Dia malah mengatakan, kalau Tuhan menyingkirkan gadanya daripadaku. Kita tahu ya, gada itu seperti di dalam Mazmur 23, ada dua kan, ada gada, ada tongkat. Gada itu selalu dipakai, itu staff di dalam bahasa Inggrisnya, itu dipakai untuk menggembalakan, melindungi, tapi juga menghukum domba-domba yang ngeyel gitu, yang berontak, yang lari, yang tidak taat. Kalau gada, tongkat itu biasanya untuk melawan serigala-serigala yang berusaha mengancam. Jadi di sini dia pakai staff di situ adalah untuk melindungi, tetapi juga menggembalakan, menghukum domba-dombanya. Nah, dia mengatakan kalau saja seperti hukuman Tuhan kepadaku ini diangkat, maka aku akan berbicara tanpa rasa takut kepada Tuhan. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Jadi Ayub masih berusaha terus membela dirinya. Aku ini benar loh Tuhan. Coba aja kalau kamu gak angkat penderitaanku ini. Pasti aku bisa ngomong kepada kamu.
Itu loh upaya Ayub di dalam responsnya kepada Bildad. Di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab kita ini jujur. Ayub bersedia mengungkapkan keberatannya kepada Tuhan. Tetapi perhatikan saudara-saudara sekalian. Dia sekalipun dia mengungkapkan keberatannya tentang Tuhan, dia tidak memberikan ruang sedikit pun kepada setan. Dia tidak memberikan ruang sedikit pun kepada roh jahat untuk masuk dan mengambil keuntungan dari persoalan dia. Ini yang menjadi persoalan orang Kristen kebanyakan. Ketika Rea mengalami masa sulit, walaupun dia sudah hidup benar, makanya ada pernyataan, why bad things happen to the good people? Kok saya hidup benar, mengasihi Tuhan, kok masih ngalamin penderitaan? Kok masih dapat cancer? Kok masih mengalami kedukaan, kehilangan keluarga yang saya sangat kasihi, yang masih saya perlukan, saya butuhkan? Oh, begitu banyak. Nah, di sini biasanya yang terjadi, kita dorong dia untuk datang sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi biasanya? Ketika orang itu mengalami kekecewaan, selalu ada ruang si iblis itu untuk masuk. Lewat kita jadi pahit, lewat kita jadi kecewa sama Tuhan, lewat kita curiga sama Tuhan, lalu kita tidak mendapat jawaban dari Tuhan, lalu kita mulai mencari berpaling kepada kuasa-kuasa lain. Disitulah orang yang sedang mengalami penderitaan membuka ruang besar untuk iblis. Istilah kita sekarang cawe-cawe. Berusaha turut campur. Dan kita tahu kalau iblis sudah masuk, tidak ada kebaikan yang akan terjadi. Hancur dan binasa pasti. Jadi di sini kita masih belajar bahwa sekalipun Ayub itu mengalami kesulitan yang begitu berat, dia menolak untuk memberikan ruang kepada si jahat. Rasul Paulus di kitab Efesus sedang dalam pemenjaraannya di Roma. Dia menuliskan ini kepada jemaat. Janganlah memberikan ruang kepada si iblis. Do not give a foothold to the devil. Iblis itu tidak perlu lapangan besar di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Cukup sedikit saja tempat berpijak. Sedikit saja kepahitan. Sedikit saja roh yang tidak mau mengampuni. Sedikit saja amarah. Sedikit saja kekecewaan kepada Tuhan. Dan kita katakan itu kepada iblis. Dia ambil itu. Dan dia bangun benteng yang besar untuk menghancurkan kita. Pertanyaannya, Pak Markus, salah nggak sih saya ngomong sama Tuhan? Nggak salah. Di dalam kitab Mazmur, ada yang namanya Mazmur-Mazmur kutuk. Ini kelihatannya kalau kita baca ya, berani banget ya si pemazmur ngomong begitu sama Tuhan. Implikatory psalm, Mazmur-Mazmur kutuk. Tetapi justru disitulah yang benar. Kalau kita sedang mengalami kebingungan, kekecewaan, pemazmur mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Jadi kalau mau curhat, curhatlah sama Tuhan. Nangislah sama Tuhan. Menjeritlah sama Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita mau cari langsung teman ya. Siapa nih yang bisa diomongin? Lalu kita curahkan semua. Sebagai dalam orang yang menggembalakan cukup lama, saya selalu mengingatkan ini. Manusia itu ada batasnya. Dan jangan mau jadi tong sampah orang lain. Kalau saudara bukan pemimpin yang langsung berurusan dan dipakai Tuhan untuk menjadi penengah atas persoalan, jangan mau memberi telinga kepada kepahitan orang lain. Orang yang bertikai dengan orang lain, saudara dengar-dengar
laporannya dia. Padahal saudara bukan pemimpin, saudara bukan kapasitas orang yang menjadi arbitrator, menjadi wasit. Akhirnya kepahitan orang tersebut saudara terima, lalu akan saudara setuju. Akhirnya mulai apa? 2 lawan 1. Kita mulai ada kelompok pro dan kontra. Padahal kalau dia datang dibawa kepada pemimpin, si pemimpin itu kan menjadi saksi, 2-3 orang saksi itu maksudnya pemimpin sebenarnya, arbitrator, wasit. Yang dia tidak punya kepentingan memihak, tetapi dia punya kepentingan bagaimana keutuhan daripada jemaat rumah Tuhan, keberlangsungan pekerjaan pelayanan. Jadi dia tidak akan memihak. Dia akan memihak kepada kebenaran. Itu. Tetapi persoalannya, kita ngomong sama orang, ngomong. Lama-lama orang lain itu jadi pahit, dia jadi akhirnya yang namanya kita pakai istilah sekarang toksik. Dia menjadi terracuni. Dan akhirnya dia menjadi pahit sendiri, dia ikut-ikutan pahit. Dia keluar dari gereja. Itu persoalannya kenapa banyak orang split, gereja pecah. Karena seperti ini. Padahal sebenarnya, pertama, kalau kita mengalami kedukaan, kita nggak ngerti. Ngomong saja sama Tuhan. Karena apa? Hati Tuhan tuh begitu besar. Luas. Dan dia nggak akan marah ketika kita mencurahkan, mempertanyakan, Tuhan kenapa ya? Aku nggak ngerti Tuhan. Nyatakan kepadaku. Dan jangan berhenti sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan mau. Jangan berhenti bertanya kepada Tuhan. Mungkin jawabannya bisa kita dapatkan baru 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. It's still worth it istilahnya. Masih layak kita perjuangkan itu. Daripada kita menghamirkan orang lain. Daripada kita menceritakan kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak punya kasih karunia untuk menanggungnya. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang terhamirkan. Dia menjadi juga korban daripada kepahitan kita. Saudara-saudara, di sini kita belajar. Datanglah kepada Allah. Jangan beri ruang kepada si jahat. Kalau kita mau datang kepada manusia, setelah kita datang kepada Tuhan dulu. Seringkali kan kita marah. Nah kalau marah kita ngomong sama orang lain tuh kadang-kadang nangkepnya bukan faktanya. Dia tangkap tuh emosinya kita. Sehingga akhirnya dia ikut-ikut marah. Padahal kalau kita ngomong sama Tuhan, kan Tuhan lebih tahu kita. Dan dia penyabar. Dia pemurah. Dia akan mendengar. Dan dengan belas kasihannya, dia akan tuntun kita. Sampai kita menyadari akan apa sebenarnya yang dia inginkan lewat situasi itu. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ini sebuah ingatan kepada kita. Jangan berikan kesempatan kepada si jahat pada waktu kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita ingin Tuhan membela perkara kita. Datang dalam doa. Engkau punya pergumulan, datang ke menara. Datang ikut sama-sama dalam menara doa. Kita bisa nangis sama-sama. Mari berdoa bersama-sama di dalam kelompok dengan anggota KUL. Berdiri bersama-sama sampai melihat kita menang. Itu gunanya sebenarnya kenapa kita ada di KUL. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang memikul bersama-sama juga penderitaan kita. Dan berdiri sampai kita menang. Dan kalau kita memiliki sikap seperti ini, saya percaya sekalipun masa sulit itu ada, kita akan terus hidup bersyukur dan menjadi kesaksian. Dan seringkali saya melihat orang-orang percaya yang bukan tegar, artinya tidak punya emosi. Tapi dia tabah. Kita belajar istilah tabah. Yaitu orang yang patiently endure. Orang yang tekun dengan kesabaran memikul kondisi yang sulit. Tabah. Ketika ada orang
melihat orang percaya yang begitu tabah. Itu adalah kesempatan besar Kristus dinyatakan. Kesaksian akan diberitakan. Dan orang akan mengatakan, kok bisa ya? Udah ngalamin begini dan begitu, masih bisa bersyukur. Masih bisa memuji Tuhan. Wah, kamu orang tabah. Nah, di situ kita mau mengatakan, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Kristus, karena Roh Kudus yang menguatkan saya. Ada kesempatan kita bisa bersaksi tentang kebesaran Allah. Dan kalau kita lihat nanti berikutnya Ayub ini setelah bergumulan dialog-dialognya, akhirnya dia ngomong langsung sama Tuhan. Dan Tuhan jawab. Dan betul seperti yang dikatakan Ayub. Ayub malu sendiri. Dan dia bilang, selama ini aku pikir aku sudah kenal Tuhan. Tapi aku ternyata belum. Tapi Tuhan gak marah juga. Justru dari situ Tuhan membawa dia kembali kepada pertobatannya dan pengenalannya akan Allah. Biarlah hari ini Kristus yang telah menanggung semua kesalahan dan kegagalan kita datang kepada Kristus. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, nyatakanlah dalam segala permohonanmu dan doamu dalam doa dan ucapan syukur. Dan fokuskan pandanganmu, damai sejahtera Kristus memerintah. Kata damai sejahtera atau Irene di dalam bahasa Greka atau Yunani artinya single fokus. Gak ada kiri kanan yang diizinkan masuk kecuali dia dengan Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kepada janjinya, kita membuat kebisingan-kebisingan, kesempatan-kesempatan dari si jatuh menyingkir. Disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan sebagaimana firman Tuhan berkata, di dalam ketenangan dan kepercayaan, disitulah letak kekuatan. Biarlah kiranya saudara-saudara sekalian beroleh kekuatan sewaktu kita datang kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Dia akan menjawabmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anakmu yang hari ini menerima kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami sedang mengalami kesulitan, penderitaan, tapi Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau Kristus telah menanggung semua penderitaan kami. Engkau berkata bahwa Engkau menanggung semua yang kami alami, tetapi Engkau tidak berdosa. Dan biarlah melalui itu Tuhan kami menemukan kekuatan kami, ketekunan kami, ketabahan kami, dan sukacita kami. Kami tidak akan izinkan iblis dan setiap roh-roh jahat mengambil kesempatan, keuntungan dari persoalan kami. Tapi biarlah Engkau sendiri yang akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di hari esok.